mulai agenda Zoom kita, webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabatku sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali kita bertemu pada kesempatan siang hari ini untuk melaunching 3 buku. Wow, saya sangat berbahagia pada kesempatan siang hari ini kembali bisa melaunching 3 buku karya 3 orang emak peserta kelas EPK, Emak Punya Karya, batch yang keempat. Kemarin siang hari Sabtu kita sudah melaunching 3 buku. Dan pada kesempatan kali ini kembali 3 buku. Ini luar biasa ya, kelas EPK 4 ini dalam waktu yang sama itu sudah sangat banyak yang jadi bukunya. Jadi yang kali ini 6 yang sudah kita launching, tapi sebetulnya ada sekitar 6 lagi yang memang sudah siap dan sudah mulai masuk ke penerbitan. Jadi untuk kelas EPK 4 ini termasuk yang cepat untuk bisa di launching bareng-bareng bahkan gitu. Jadi nanti Ramadan insya Allah kita akan buat lagi acara launching untuk peserta-peserta lainnya yang sudah siap. Baik, sahabatku sekalian, baik yang menyimak di Zoom maupun yang menyimak di YouTube channel Wonderful TV. Saya mengucapkan terima kasih pertama kali kepada semua yang telah berkenan hadir dan menyimak lewat YouTube maupun lewat Zoom. Mudah-mudahan agenda kita pada siang hari ini menjelang Ramadan ya bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan saya sangat berharap bahwa ini menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk nanti selama Ramadan itu bisa membuat tulisan yang mengajak kepada kebaikan. Saya sedang merancang membuat tantangan untuk 30 hari menulis kebaikan selama Ramadan itu, dan itu bisa menjadi salah satu bagian dari bahan untuk ditulis nanti menjadi buku. Nah, jadi 30 hari menulis di bulan Ramadan itu nanti diposting di medsos masing-masing, setiap hari minimal 1 tulisan untuk mengajak kepada kebaikan, tulisan dakwah ya mumpung Ramadan, dan itu nanti bisa menjadi modal untuk kita tinggal teruskan setelah selesai Ramadan menjadi buku berikutnya gitu. Hadir 3 orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Mbak Maifani Azarini. Saya akan memanggilnya dengan Mbak Rini. Beliau dokter gigi dan menuliskan pengalaman menjadi relawan ketika terjadi musibah di Palu, Sulawesi Selatan. Palu dan sekitarnya ya, Palu Donggala Sigi, yang memang waktu itu luar biasa. Allah SWT memberikan ujian, bukan hanya gempa, bukan hanya tsunami, tapi ada satu jenis musibah yang sepertinya belum pernah kita dengar sebelumnya di Indonesia, yaitu likuifaksi. Baru pertama kali itu ada di Palu. Masya Allah, suasananya sangat mencekam dan mengerikan ya, makanya menimbulkan satu inspirasi bagi Mbak Rini untuk ditulis dan diabadikan menjadi buku. Nanti akan kita simak serunya kisah beliau di Palu itu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menyimak penuturan dari Mbak Elmina Monaliza. Bukunya ini yang di samping saya, Wonderful Moment, Love, dan sepertinya ini dipersiapkan untuk berseri ya. Nantinya ada wonderful moment berikutnya dalam beberapa episode. Saya sangat senang kalau modelnya nanti adalah berseri seperti ini karena sekaligus menyemangati diri sendiri agar kemudian bisa terus-menerus menulis. Nanti akan kita simak penuturan Mak Ilmi, panggilannya Mak Ilmina Monaliza ini. Apa itu wonderful moment yang terkait dengan love ya, dengan cinta. Kemudian berikutnya yang ketiga nanti kita akan menyimak Mbak Ika Miming yang di bukunya tertulis sebagai Mim Veda. Beliau menulis judul bukunya Pitulungan, konsep 7 dasar konsep berpikir dan dalam bahtera rumah tangga. Buku ini saya sangat senang dengan cara beliau mengulas karena ini sering saya jadikan contoh bahwa ada aneka jenis buku ya yang bisa dihasilkan oleh emak-emak semuanya, oleh kita semuanya. Kalau Mbak Rini itu menuliskan pengalaman-pengalaman gitu ya. Kalau Mbak Ilmi itu seperti perenungan-perenungan.
Lalu kalau Mbak Mifeda ini, itu beliau itu kelihatan banget kalau sangat daftar pustaka, sangat merujuk gitu. Jadi ini saya baca itu kayak sedang membaca sebuah jurnal. Jadi tulisannya Mak Ika itu kayak tulisan jurnal karena kayak menulis tesis atau kayak nulis disertasi gitu ya. Jadi Mak Ika ini bisa S2 di jurusan yang seperti ini, nanti ini bisa diolah menjadi tesisnya, karena itu sudah sangat tesis ini Mak Ika ini. Jadi bagus banget ya, dan saya senang dengan bagaimana bisa mengangkat 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah itu menjadi poin-poin penting pelajaran dalam bahtera rumah tangga. Masya Allah, ini temanya saya banget ya, karena rumah tangga. Jadi ini nanti akan kita dengarkan penuturan dari beliau. Baik, jadi nanti setelah mereka bertiga, kita akan berikan waktu masing-masing 15 menit. Setelah itu kami berikan kesempatan kepada semua peserta untuk mengajukan pertanyaan, untuk berdiskusi, mengajukan tanggapan, ya dipersilakan nanti, dan setelah itu nanti akan dijawab oleh beliau bertiga. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kesempatan pertama kali 15 menit ke depan, Mbak Rini, saya minta untuk presentasi pertama kali, mengenalkan diri dulu, dan kemudian menceritakan secara garis besar ya isi bukunya, karena memang waktunya terbatas. Jadi disampaikan globalnya saja. Maka Mbak Rini dipersilakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Pak Syah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah lah saya bisa sampai ke titik ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Dengan kehendak hanya Allah yang berkehendak lah sehingga saya bisa sampai ke titik ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama panjang saya sebenarnya Mifani Wasita Azharini, tapi saya biasa dipanggil Rini. Tapi kalau teman-teman kampus saya ada juga yang memanggil Fani. Karena satu angkatan di saya itu yang namanya Rini ada 4 saja. Jadi terpaksa mengalah karena nama depan saya Mifani, jadi ada yang memanggil Fani. Saya sekarang bertempat tinggal di Tangerang, Pak Cah, dengan suami dan 3 anak saya, putri 2 dan 1 lagi putra. Suaranya kurang kencang kata Mak Puspa. Mungkin agak didekatin ini ya, Mbak Rini, bisa nggak didekatin apa? Oh iya. Kalau sekarang sudah terdengar, ya, oke, boleh lanjut. Ya, karena posisi saya seorang dokter gigi, jadi saya praktek dokter gigi di rumah, membersamai anak-anak saya itu pilihan yang pertama, karena saya ingin membersamai anak-anak. Jadi saya memilih saya praktek di rumah. Kemudian selain praktek di rumah, saya juga setelah bergabung dengan Sedekah Harian tahun 2018, waktu gempa Palu itu, saya sering ikut aksi-aksi sedekah harian ketika ada bencana, ketika ada kita mau pelayanan kesehatan gitu. Nah, disinilah awal mula saya bisa membuat buku saya ini, Merawat Duka Menyemai Cinta, catatan seorang relawan di bencana Palu. Tahun 2018 saya terjun ke musibah Palu itu sebagai relawan medis. Kisah-kisah saya di sana itu awalnya saya posting di media sosial, di FB. Ternyata banyak yang mengapresiasi. Bahkan ada yang bilang, coba dibikin buku. Gitu. Tapi waktu itu saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya bisa menulis buku. Karena memang saya pada dasarnya senang menulis, senang bercerita. Gitu. Jadi saya ceritakan saja. Hari ini kami ke sini, kemudian bertemu ini. Dan memang kalau misalnya Pak Syah lihat di buku saya itu kan saya selalu menyandang tas ransel berwarna ungu.
Nah, di tas itu selalu sedia buku catatan saya. Jadi setiap saya mendatangi suatu daerah, itu saya catat memang nama tempatnya, kemudian Oh, jadi di orang yang buku ya, Mbak ya? ya, jadi memang perjalanan saya itu semua saya catat di buku catatan harian saya itu. Nah, semua kisah-kisah saya itu saya posting di FB, kemudian banyak yang mengapresiasi tahun 2018 itu, tapi benar sama sekali tidak terpikir oleh saya sehingga bisa menjadi buku seperti ini. Ya, jadi selain kisah-kisah saya di sana itu buku ini yang saya tadi sudah sampaikan bahwa merupakan catatan harian saya. Di situ saya menceritakan bagaimana awal saya bisa masuk ke Palu karena 1 minggu setelah kejadian itu mau masuk ke Palu itu susah. Bandara Mutiara itu rusak parah. Akses ke Palu sangat terbatas. Hari demi hari saya mendaftar ke beberapa lembaga. Waktu itu saya belum tergabung dengan sedekah harian ya Pak Cahya. Sama sekali karena bapak mertua saya orang Palu, makanya saya berdua sama bapak itu mencari cara juga bagaimana caranya supaya bisa masuk Palu. Karena saudara di sana itu udah istilahnya teriak-teriak minta bantuan lah. Mungkin kalau teman-teman di sini masih ingat di televisi bagaimana penjarahan demi penjarahan terjadi, mobil bantuan datang kemudian di stop gitu ya. Karena memang keadaan di sana mereka itu sangat membutuhkan. Kalau saya melihat sendiri langsung gitu, saya juga tidak menyalahkan karena keadaan yang membutuhkan. Sehingga ketika kami bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak kalau di sini kenalnya Pasha Ungu ya, nama aslinya kan Sigit Purnama. Ketika kami bertemu dengan Bapak Sigit Purnama sebagai Wakil Wali Kota Palu saat itu, dan beliau mengatakan beliau juga korban. Dan beliau bertanggung jawab atas rakyatnya, atas warganya. Sehingga pemerintah Palu membebaskan warganya untuk mengambil kebutuhan pokok di semua minimarket. Tapi nyatanya itu disalahgunakan, Pak Cang. Banyak yang mengambil elektronik, gitu ya, sehingga akhirnya penjarahan semuanya gitu yang diambil. Padahal sebenarnya yang dibebaskan itu adalah bahan makanan pokok. Nah, seperti itu. Jadi kisah-kisah saya itu pengalaman saya naik pesawat Hercules. Jadi akhirnya ketika saya menyebutnya Palu Jilid 1 sama Palu Jilid 2 karena 2 kali saya datang ke Palu sebagai tenaga relawan. Di Palu Jilid 1 itu karena yang saya bilang Palu sangat terbatas gitu untuk akses masuknya, nggak sembarang yang bisa masuk. Saya naik pesawat Hercules. Baru kali itu saya pengalaman naik pesawat Hercules. Dan itu semua saya ceritakan di buku saya. Ketika datang itu penuh dengan logistik, saya bersama logistik dengan media, dengan polisi, TNI gitu ya. Begitu balik ke Jakarta itu bersama dengan ratusan pengungsi. Ya, jadi semua kisah-kisah saya itu akhirnya saya tulis menjadi sebuah buku karena saya pikir peristiwa Palu ini adalah peristiwa dahsyat ya Pak Cahya. Mungkin setahun, 2 tahun, ini udah hampir 3 tahun ya, tahun 2021, karena bencana terjadi 2018. 3 tahun mungkin kita masih ingat, tapi bagaimana 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang? Apakah masih ada yang mengingat peristiwa ini? Padahal peristiwa ini adalah peristiwa yang dahsyat gitu ya. 3 kejadian sekaligus, gempa, tsunami, dan likuifaksi. Dan likuifaksi ini adalah baru pertama kali terjadi di Indonesia, gitu. Sehingga banyak dari peneliti luar negeri pun datang ke Palu untuk meneliti bagaimana peristiwa likuifaksi ini terjadi. Jadi saya pikir kalau misalnya beberapa tahun saat ini, 2-3 tahun sampai 5 tahun mungkin orang masih ingat. Tapi bagaimana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita mungkin nggak akan pernah tahu bahwa peristiwa ini pernah terjadi di Indonesia. Jadi saya berharap buku saya ini juga menjadi sejarah gitu, bahwa pernah ada peristiwa dahsyat yang terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu, Sigi, dan Donggala. Sebenarnya bukan hanya Palu ya Pak Cahya, tapi 3 kabupaten yang terkena, Palu, Sigi, dan Donggala. Dan alhamdulillah ketiga tempatnya itu saya datangi bersama sedekah harian. Oh ya, tadi saya datang pertama masuk ke Palu itu naik pesawat Hercules itu sebagai pribadi. Di Palu akhirnya saya bisa bertemu dengan sedekah harian. Mungkin kalau di cover saya pakai rompi, ada logo sedekah harian. Akhirnya saya
bertemu dengan lembaga yang mau mengajak saya menjadi relawan medis. Itu pun sebenarnya tanpa sengaja Pak Cah. Saya kan mau masuk ke Palu itu susah banget gitu ya Pak Cah ya. Susah banget gitu, tapi alhamdulillah bisa. Nah, itu saya masuk ke Palu hari Senin. Hari Minggu sore Presiden Sedekah Harian itu telepon saya. Bapak Presiden Sedekah Harian, Bapak Abdul Aziz, telepon saya. Ternyata beliau itu sudah berhari-hari juga mencari dokter yang mau bergabung sebagai sedekah harian. Iya, betul. Jujur saya katakan nggak banyak Pak Cah yang mau datang ke Palu pada saat itu. Karena sebelum dengan sedekah harian itu saya mendaftar di ACT juga, mendaftar di Salimah juga. Cuma kalau di ACT antri karena beliau ACT kan sudah lembaga yang ini ya. Kalau di Salimah itu maunya tim medis itu 3 orang. Saya sama teman saya Bidan ada berdua. Kita tinggal cari 1 orang. Itu susah Pak Cah. Karena mungkin kalau misalnya perempuan nih kayak saya kan pasti harus izin sama suami. Iya. Ya, kalau misalnya yang laki-laki mereka sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah istilahnya ya. Ya, dan datang ke suatu tempat bencana Palu yang saat itu belum aman Pak Cah. Belum aman. Karena gempa masih terjadi. Saya di sana berapa kali ada gempa susulan. Masuk ke daerah suatu bencana kan nggak gampang lah. Dan waktu Palu Jilid 1 itu benar-benar keadaan sangat mencekam. Mayat-mayat juga masih ada tertimbun di reruntuhan puing. Dan ketika saya ke rumah sakit RSUD Palunya itu Pak Cah, itu dirawatnya di luar, bukan di dalam bangun. Ya, karena bangunannya kena gempa. Nggak bisa merawat di dalam. Jadi di bawah pohon, jadi pasien-pasien yang dengan tiang timpul, yang masih patah kaki, yang lukanya terbuka, itu semua di bawah pohon seperti itu. Jadi keadaannya, padahal itu sudah lebih dari 1 minggu kejadian. Tapi keadaannya masih sangat mencekam. Nah, itu Pak Cah, ya pokoknya semua kisah-kisah saya itu saya tuliskan di buku ini. Bahkan ada korban yang selamat, yang ditolong oleh buaya. Yang mungkin kalau misalnya kita mendengarnya, gitu. Ya gitu. Tapi saya bertemu langsung dengan beliau, kemudian beliau menceritakan sampai menunjukkan bekas cakaran ekor buaya ini itu Pak Cah ke saya. Itu sempat saya abadikan di kamera handphone saya. Kemudian saya juga bertemu ketika di Bandara Palu mau pulang ke Jakarta, itu kan sama ratusan pengungsi. Bahkan berapa hari sebelumnya kan ada di berita bahwa terjadi chaos di Bandara Mutiara Palu. Karena ribuan orang Pak Cah mau keluar dari Palu. Mereka udah harta benda udah habis, apalagi termasuk yang terutama pendatang ya Pak Cah. Terutama pendatang. Mereka nggak punya sanak keluarga di sana. Harta benda mereka habis. Mereka mau ngapain? Pasti maunya pulang gitu. Bahkan ada orang Palu juga mau keluar dari sana karena masih trauma gitu. Jadi semuanya berkumpul di bandara itu. Dan waktu saya mau pulang ke Jakarta, saya bertemu satu keluarga yang neneknya patah kakinya, kemudian istrinya itu habis ketika kejadian baru 3 hari operasi sesar, kemudian lari menghindari air, naik ke atas bukit, katanya sejauh 7 kilo. Masya Allah. Ada mobil, ada motor lewat, mereka mentok, nggak ada yang mau. Karena semua udah menyelamatkan diri masing-masing, Pak Cah. Iya. Keadaan saat itu udah nggak mikirin yang lain-lain, pokoknya yang penting selamat gitu. Dan qadarullahnya, si ibu ini meninggal, Pak Cah. Masya Allah. Jadi waktu di pesawat, saya cuma melihat beliau itu kayak meringis, menahan sakit ya, tapi nggak bilang gitu. Berapa hari kemudian saya dapat WA, ternyata nenek yang patah kakinya langsung dioperasi. Jadi begitu kita sampai di Bandara Halim itu pemerintah memang sigap Pak, langsung pandu sudah siap, langsung dibawa ke rumah sakit Halim. Tapi ternyata ibunya nggak selamat. Ibunya nggak selamat. Alhamdulillah bayinya tapi alhamdulillah selamat. Jadi banyak kisah-kisah yang mengharukan lah ya. Dan semuanya nggak bisa saya tulis. Padahal kan ribuan. Karena yang meninggalkan sampai ratusan ribu Pak. Iya. Bayangkan.
dari beberapa orang saja sudah gimana gitu. Ya, dan alhamdulillah itu saya sampaikan di awal, saya sangat berterima kasih saya bisa sampai di titik ini sehingga buku saya ini jadi, ya, dan proses pembuatan buku ini Masya Allah benar-benar mendapat bimbingan dari Pak Cah itu suatu apa ya, anugerah ya, kehormatan gitu ya. Pak Cah benar-benar membuat saya itu kan kita diminta komitmen ya Pak Cah ya, diminta komitmen, dan itu benar-benar kalau misalnya kita tidak komitmen itu akan susah lagi. Tapi karena memang karena kita sudah mengisi lembar komitmen gitu, jadi saya mengkomitkan diri saya bahwa saya harus memenuhi janji saya. Kan Pak Cah menulis di lembar komitmen tiap hari nulis dari jam berapa sampai jam berapa. Dan itu saya sampaikan ke keluarga di rumah. Ya alhamdulillah suami dan anak-anak mendukung. Saya sudah menentukan waktu itu Bada Isa ya Pak Cah. Bada Isa saya minta saya dikhususkan waktu bagi saya untuk menulis sehingga saya jangan diganggu. Khusus saya untuk menulis. Alhamdulillah buku ini saya selesaikan dalam waktu 19 hari. Masya Allah. Ya, alhamdulillah karena mungkin memang sudah ada bahan-bahan yang pernah saya posting di FB ya Pak saya di Facebook, sehingga dan dari catatan harian saya itu, jadi saya udah nggak mikir lagi ini kapan ya kejadiannya, ini gimana ya, karena memang sudah ada catatan saya, jadi saya tinggal menuliskan seperti itu. Ya, mungkin terakhir ketika naskah sudah selesai, agak lamanya itu ketika saya minta kata pengantar dari Pak Gubernur aja Pak. Yang memaklumi ya, ketika meminta kata pengantar dari seorang yang penting, yang sibuk waktunya gitu, saya harus bersabar. Tapi alhamdulillah Bapak Gubernur Sulawesi Tengah akhirnya kemudian mengapresiasi buku saya dan memberikan kata pengantar. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja Pak Cah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa. Petualangan, tetapi petualangan yang nyata, bukan petualangan fantasi ya. Jadi berada dalam suasana musibah seperti itu ya, kita benar-benar deh. Saya yang datangnya ke Palu itu sudah lebih lama ya. Kalau Mbak Rini ini baru beberapa hari sudah datang ke sana, saya sudah beberapa saat lagi, udah relatif tenang kondisi masyarakatnya itu aja ngelihat bekas-bekasnya ya Allah, dari dulu kayak apa kejadiannya gitu ya, porak-poranda ya, dulu pohon kelapa itu di sana itu Pak Cah, di sana itu pohon kelapanya dulu, sekarang di sini, gimana bayangkannya gitu, bagaimana pohon kelapa berjalan, oh ya Allah saya nggak kebayang ya bagaimana kejadiannya pada waktu itu, Masya Allah. Makanya ketika kemudian Mbak Rini menyaksikan kondisi-kondisi korban yang masih bergelitakan, mayat-mayat ya, maka itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat berkesan untuk diceritakan. Dan betul tadi Mbak Rini bilang bahwa ini adalah sejarah, bahwa sejarah harus dituliskan supaya orang mengetahui pernah terjadi sesuatu yang besar dan itu bisa menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Mbak Rini. Masya Allah, ini beliau cerita tadi bahwa yang berorder di masa berorder sudah 160 orang ya, keren banget ini. Nanti di bulan Ramadan akan lebih kencang lagi penjualannya, mudah-mudahan ya segera cetak ulang. Baik, untuk yang kedua 15 menit ke depan saya akan berikan waktunya kepada Ma Ilmina Munaliza, biasa dipanggil Ma Ilmi ya. Ini beliau sedang berada di depan rumahnya yang sekaligus kliniknya, jadi makanya berpenampilan kayak hotel tuh, lihat tuh belakang rumahnya tuh ya. Keren. Maka Mbak Ilmi dipersilakan 15 menit ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Cahyadi yang telah mensupport ya, kemudian menjadi mediator sehingga acara ini bisa berjalan dengan sangat baik, sangat detail dari awal, mulai dari geladinya tadi, dan akhirnya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Ya, perkenalkan nama saya Ilmina Munaliza. Saya biasa dipanggil Ilmi ya, panggilan familiarnya Ilmi.
Kemudian saya ini asli Palopo, Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar ke Palopo itu kalau menggunakan bis kisaran 7 sampai 8 jam. Kemudian di tahun 2005 saya hijrah ke Pemalang, ya, dan kemudian bekerja di sini. Pekerjaannya dari 2013 sampai 2015 bekerja di salah satu klinik kecantikan yang memiliki 25 cabang ya, yang tersebar daerah Jawa Tengah, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2019 saya diamanahi mengelola biro umroh yang mana sampai sekarang ini alhamdulillah masih stay di biro umroh. Namun sejak pandemi aktivitas hanya di rumah saja, sekaligus terkadang mengisi sebagai host di salah satu publishing ini juga ya, semacam kegiatan tulis menulis gitu. Kemudian kadang juga diminta menjadi pembicara di kajian kemuslimahan. Selebihnya itu di rumah tulis menulis dengan laptop. Gitu. Iya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses bagaimana pembuatan buku ini ya. Mulai dari, jadi saya menuliskan buku ini benar-benar saya buat senatural mungkin ya. Jadi saya buat senatural mungkin agar pembaca mampu dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan dan tidak terkesan menggurui gitu. Jadi dari kata pengantar itu saya buat berbeda dari biasanya ya, dari sebelumnya biasanya kan tertulis kata pengantar. Namun di buku saya sendiri ini saya tidak menuliskan seperti itu. Jadi saya menyampaikan menuliskan judul This is Real Me. Jadi kata pengantar ini agar saya berharap dalam penulisan This is Real Me ini pembaca itu bisa benar-benar sejak awal tahu siapakah saya dan apa maksud kenapa saya menyampaikan, kenapa saya menulis judul buku ini gitu. Jadi benar-benar dari awal lah pembaca harus benar-benar paham apa maksud dibuatnya buku The Wonderful Moment ini. Kemudian ide dari buku ini berdasarkan riset sebelumnya. Jadi pengalaman dan juga wawancara dari beberapa orang yang mungkin saya anggap kisahnya ini sangat menarik untuk dijadikan tulisan. Kemudian sebisanya dalam penulisan ini saya mengolahnya agar dapat menunjukkan orisinilitas dari pikiran saya. Jadi benar-benar natural gitu. Gagasan saya yang tertuang dalam tulisan itu saya menulisnya seperti seolah-olah saya berbicara di dalamnya. Gitu. Jadi mengalir apa adanya. Dan kemudian saya karena karakter dari penulisan saya itu saya senang menciptakan karakter sendiri, Pak. Jadi agar pembaca itu familiar dan paham, oh ini tulisannya Mbak Yumi kayak gitu. Kemudian The Wonderful Moment ini fokusnya adalah isinya itu adalah bagaimana mengelola hidup dengan baik, kemudian mencintai apa yang kita miliki tanpa harus mengejar hal yang sebenarnya dalam kasat mata itu sebenarnya tidak ada gitu, hanya bermain-main di alam pikiran kita. Nah di sini jadi fokusnya bagaimana kita mampu memaknai hidup, kemudian dengan kecerdasan emosi yang kita miliki. Nah tidak hanya menampilkan cerita secara penuh, namun berusaha menarik benang merah dari setiap apa yang tertulis itu. Jadi di akhir buku yang saya tulis itu ada mutiara hikmah. Apa fungsi mutiara hikmah ini? Jadi berharap bahwa ketika pembaca membaca alur ceritanya, dia tidak sampai pada cerita itu saja, melainkan dia mampu memaknai, oh maksud dari tulisan ini seperti ini. Jadi ada semacam charger, jadi kita bisa ngecas hati kita, ngecas diri kita, setelah membaca itu ada kekuatan yang kita dapatkan. Gitu. Jadi saya tidak ingin pembaca hanya menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku saya, namun tidak punya statement poinnya ya, tidak punya kesimpulan apa sih maksud dari buku ini. Seperti itu.
Kemudian untuk menguatkan tulisan saya suka sekali menulis quote-quote ya Pak. Jadi memang saya setiap apa yang saya rasakan, setiap apa yang saya alami, saya berusaha untuk menulis quote-quote. Jadi ada banyak sekali quote-quote yang saya tulis, dan memang saya setiap hari berusaha untuk menulis quote-quote itu tidak hanya sebagai penguat buat diri saya, tapi juga berharapnya agar orang lain mampu menikmati atau merasakan kekuatan dari tulisan saya. Seperti itu, Pak. Kemudian saya menulisnya di sini, kalau untuk penulisan bukunya selesai dalam jangka waktu berapa ya? 1 bulan saja. Dalam jangka waktu 1 bulan, karena buku selanjutnya sebenarnya juga. Jadi The Wonderful Moment ini adalah branding nama saya yang sebelumnya. Untuk mempertahankan branding nama sebelumnya ini, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya agar buku yang satunya itu tidak ibaratnya tertelan bumi ya Pak. Jadi saya berusaha untuk membuat edisi terbarunya dengan memberikan nuansa yang baru gitu. Makanya ditambahkan The Wonderful Moment Love edisinya. Jadi saya berharap nanti selanjutnya ada lanjutannya lagi, The Wonderful Moment Peace, dan The Wonderful Moment selanjutnya seperti yang diarahin oleh Pak Cah, seperti itu ya. Ya, jadi karakteristik dari buku saya ini adalah cerita yang dinarasikan. Jadi saya berusaha membuat cerita itu seperti mengalir apa adanya gitu ya Pak. Seperti itu, iya. Kemudian kalau inti dari judul buku ini kan The Wonderful Moment, ada subjudulnya yang mengatakan bahwa bahagia itu diusahakan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa kita memang manusia ini perlu mengusahakan bahagia. Karena sebenarnya itu bahagia itu ada di dalam diri kita. Bahagia itu diusahakan, bukan dicari. Jadi semua orang sudah dianugerahi oleh Allah karunia yang namanya kebahagiaan. Akankah bahagia itu mampu kita dapatkan atau tidak, tergantung bagaimana kita berusaha untuk menggapainya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dari judul berikutnya, lanjutannya, bahagia itu dipertahankan. Jadi ketika bahagia sudah kita dapatkan di dalam diri kita, kita harus berusaha untuk mempertahankannya. Dengan apa? Dengan cara lebih semakin mendekat kepada Allah. Jadi bahagia itu bersemayam di hatimu saat kau tepat menggenggam makna cinta. Ketika kita benar-benar tepat menggenggam makna cinta, maka kita akan merasakan dengan sebenar-benarnya bahagia itu. Jadi inti dari The Wonderful Moment ini adalah bagaimana memaknai cinta yang sesungguhnya dalam segala lini kehidupan. Dari setiap apa yang kita rasakan, dari setiap apa yang kita alami, kita harus berusaha mampu menarik benang merahnya, kemudian menjadikan pelajaran, jika itu memang teguran yang kita dapatkan dari Allah, atau menjadikan semacam penguat ketika menguji kita untuk menjadi orang yang sabar. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin hanya itu uraian singkat dari buku saya, Pak. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elmi ini putra putrinya berapa tadi? Gimana, Pak? Putra putrinya ada berapa? Ada 3. 3 ya? Iya, 3. Baik, Bapak-Ibu sekalian ya, luar biasa. Ini Mbak Elmi, ibu dari 3 orang putra dan putri, yang beliau menuliskan tentang Wonderful Moment dalam konteks yang buku pertama ini semuanya tema tentang cinta. Dan memang kalau membaca bukunya Mbak Elmi ini kayak puitis banget gitu ya. Pokoknya beda kalau Mbak Arini itu kan memang lugas pengalaman hariannya yang ditulis dengan sangat detail, dan termasuk juga apa yang memasukkan di dalamnya adalah suasana-suasana yang ada di Palu dan sekitarnya pada waktu itu. Kalau Mbak Elmi ini pandai untuk menyusun narasi dengan kalimat-kalimat yang sangat sastra, yang sangat puitis itu. Jadi betul kata beliau tadi bahwa kejadian tidak harus ditulis dengan utuh, tetapi beliau
menarasikan apa sih yang Iya. menjadi hikmah, apa yang menjadi pelajaran dari setiap peristiwa itu, dan Iya. bahasa yang tadi beliau sampaikan bahwa memang ingin menunjukkan atau menyampaikan kepada pembaca bahwa inilah aku, the real me gitu ya, inilah ilmi. Iya. Gitu. Dan itu nyampe, artinya pesan itu nyampe kepada pembaca bahwa memang ada gaya yang khas dari Mbak Ilmi, dan itu sebetulnya yang sering saya sampaikan di kelas ya, saya sering sampaikan kepada teman-teman semua peserta kelas menulis bahwa kita itu pede aja dengan apa yang diri kita itu, karena ini yang value-nya kita itu justru itu gitu. Jadi jangan menjadi kawinnya seseorang. Oh, mungkin ada orang hebat, kita nggak usah jadi kawinnya. Ya kita juga menjadi diri kita sendiri dengan cara, dengan bahasa kita, penuturan kita begitu. Nah, ini salah satunya tampak dengan sangat kuat ya pada tulisannya Mbak Ilmi. Selamat ya Mbak Ilmi atas terbitnya buku ini, dan akan segera Pak. insya Allah dengan buku-buku selanjutnya ya dalam satu seri. Amin, amin, amin. Baik, Ya Allah. kita akan lanjutkan yang ketiga, namanya Mak Ika Miming. Tapi panggilan kerennya Mim Veda karena memang Miming dan ada nama Vedanya ya, Mim Veda. Beliau menuliskan buku yang kalau judul besarnya adalah Pitulungan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa itu pitulungan. Sempat saya tanyakan kenapa pitulungan, saya bilang. Lalu kemudian ada apa ya, kemampuan beliau itu yang dari awal saya membaca apa namanya outline yang beliau ajukan itu, Masya Allah saya merasa wah ini keren. Jadi karena mengungkap ya 7 ayat Quran dalam surat Al-Fatihah itu bisa diambil pelajarannya dalam kehidupan berumah tangga, dan bahkan beliau sudah menyiapkan buku berikutnya lagi juga dari motivasi dari surat Al-Fatihah itu dalam berbagai pelajaran-pelajaran yang lainnya. Atau yang buku pertama ini terkait dengan rumah tangga. Mak Ika atau Mak Mim Veda dipersilakan 15 menit ke depan. Enggak. Di unmute dulu. Di unmute dulu, Mak Mim Veda. Bisa? Oke. Ya, terima kasih Pak Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu merupakan bagian dari ayat kedua yang sering kita baca hampir dalam setiap sholat wajib kita. Bahkan ada mungkin yang sudah menjalankan dengan sholat sunnah seperti itu. Dan lewat kesempatan ini saya juga mengucapkan rasa syukur yang sangat mendalam karena Allah mempertemukan saya dengan begitu banyak orang dalam EPK ini, sehingga sesuatu yang sangat tidak saya sangka. Karena di awal saya menjelaskan bahwa sebelum saya ikut EPK, sampai saat ini saya masih menjadi salah satu partisipan dalam acara SBPC yang juga dikelola oleh Pak Cahyadi. Dan lewat kesempatan itu juga saya banyak belajar dari beliau, meskipun juga saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan juga dari beberapa buku dan juga beberapa artikel yang ada di internet seperti itu. Nah, lewat kesempatan ini saya sangat merasa senang karena saya dapat bertemu juga dengan ibu-ibu, emak-emak yang juga di kesempatan sebelumnya sudah menceritakan kisah-kisah beliau. Dari sini saya menyaksikan kesekian kalinya bahwa ternyata setiap buku itu mempunyai ceritanya masing-masing. Sama seperti buku-buku yang ada di samping saya ini. Ternyata setiap buku mempunyai ceritanya dan semua ditulis oleh para penulis dan dituturkan oleh masing-masing versi setiap penulis itu sendiri, seperti itu. Sehingga setiap buku, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Jayadi, memiliki ciri khas masing-masing. Sama seperti ISBN yang ternyata setelah saya pelajari, ISBN adalah sebuah nomor unik, di mana nomor itu adalah untuk satu buku dengan satu identitas. Seperti itu, Anjir. Jadi sungguh Allah Maha Besar. Itu yang saya saksikan lewat sebuah buku Pak Jayadi, dan
Mungkin semua partisipan yang hari ini hadir via Zoom dan juga YouTube. Oke, untuk bahasan berikutnya terkait dengan perkenalan, perkenalkan nama saya Ika Miming Veda Setiawati. Itu nama asli saya karena sebagian besar orang menganggap dikiranya itu nama bukan nama asli. Jadi itu sebuah anugerah ya. Jadi itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat mama dan ayah saya yang memberikan nama itu, sehingga saya semakin tertarik belajar tentang Islam, Pak Cahyadi dan juga semua yang hadir di sini. Oke, semacam itu. Tapi terus terang di masa lalu saya sempat merasa minder dengan nama itu. Tapi perjalanan waktu justru saya merasa semakin bersyukur dengan nama tersebut. Nah, kemudian saya abadikan dengan nama Mim Veda karena itu adalah bagian dari saya. Sama seperti nama tadi ada ciri khas, maka memang tulisan dalam buku ini adalah memang saya Mim Veda seperti itu. Mewakili dari apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya. Insya Allah seperti itu, Pak. Dan semua yang hadir. Oke, terus lanjut kepada tema. Untuk tema, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyadi di awal acara momentum cinta dan kebahagiaan, bahwa konsep daripada buku ini lebih kepada konsep berpikir penerapan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga. Jadi memang saya ada sebuah ketertarikan Al-Fatihah dan kemudian ingin mengangkatnya dan mengkaitkan dalam kehidupan keluarga. Dan ternyata dari buku ini, mohon maaf sebentar, saya tunjukkan. Jadi buku ini saya peroleh, jadi ada sejarahnya, semua buku yang ada di sini memiliki sejarah untuk saya dalam perjalanan hidup saya. Jadi mapping ini saya dapatkan dari, saya dulu waktu pernah diberi kesempatan sama Allah untuk menjadi guru di sekolah, salah satu sekolah di Gresik. Waktu itu ada pelatihan dan saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa buku mapping yang isinya tentang Al-Quran dan visi kehidupan manusia. Seperti itu. Maka dari situ saya pelajari, kemudian saya di saat waktu luang saya cermati, saya kaitkan dengan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, sehingga muncullah outline itu, Pak Cahyadi. Jadi outline itu, garis-garis besarnya saya ambil dari buku mapping ini. Pak Heru ya, itu ya? Iya, Pak Heru. Oke, iya. Jadi garis-garis besarnya saya ambil, saya jadikan menjadi 7 bagian dari buku Pitulungan. Untuk bagian isi terbagi menjadi 7 bagian itu sesuai dengan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, semacam itu. Terus untuk isinya ada tiga bagian utama. Satu, pendahuluan, di mana dalam pendahuluan tersebut saya menceritakan tentang kisah-kisah buku yang saya gunakan sebagai rujukan. Ada 3 buku utama yang saya gunakan, yaitu pertama tafsir dan Al-Quran dan terjemahan dari Departemen Keagamaan Republik Indonesia tahun 1992. Di buku Pitulungan saya menjelaskan kisah perjalanan buku ini. Terus berikutnya buku yang kedua yaitu buku elektronik, karena sekarang ini zaman sudah mulai penggunaan teknologi semakin dapat dinikmati. Begitu juga dengan buku, ada buku digital saat itu saya menggunakan Play Store. Jadi saya amati ada punya karyanya Pak Buya Hamka yang diterbitkan di Kuala Lumpur. Sehingga kemudian saya tertarik, kemudian saya membelinya lewat Play Store Google. Kemudian saya gunakan, saya baca di saat-saat waktu senggang saya, saat menunggu atau apa, sehingga dari situ saya juga tertarik juga karena ada tafsir Al-Azhar di situ dan sejarahnya juga saya tuliskan di buku Pitulungan. Bagaimana proses saya mencoba mengenali Pak Buya Hamka dalam bukunya tersebut, seperti itu. Lanjut untuk buku yang ketiga sebagai rujukan dalam penulisan Pitulungan, yaitu karya dari Bapak M. Quraish Shihab, yaitu dari tafsir Al-Misbah, di mana sebenarnya ada 15 volume, cuman karena kaitan surat Al-Fatihah ada di 1 volume saja, jadi saya hanya menggunakan 1 volume saja, sama seperti itu. Juga ada penjelasan terkait dengan keberadaan buku ini pada bagian pendahuluan. Oke, lanjut berikutnya. Di bagian pendahuluan, saya juga mengajak
pembaca dan saya sendiri bersama-sama untuk mencoba memasuki petualangan proses belajar, Pak Cahyadi. Latar belakang saya adalah dari UNESA, di mana saya adalah basicnya adalah pendidik. Menjadi guru tidak selalu di sekolah menurut saya, karena di rumah pun juga bisa menjadi guru, bahkan bisa menjadi guru untuk diri saya sendiri. Maka di situ saya menggunakan proses belajar. Siapa yang bersedia untuk masuk dan belajar bersama saya lewat buku pitulungan, saya persilahkan untuk mengikuti ajakan lah, intinya saya ingin mengajak untuk masuk ke dalam proses belajar dengan konsep yang ada di buku pitulungan, seperti itu. Nah, dari situ ada beberapa pertanyaan. Nah, saya tunjukkan salah satu pertanyaannya, sudah saya siapkan. Jadi di sini ada 3 hal yang ingin saya tanyakan yang menjadi rasa kepenasaran kita sebagai pembaca. Sehingga nanti ketika kita masuk ke bab 1, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya, akan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini. Jadi mungkin benar apa yang disampaikan Pak Cahyadi, bahwa konsep ini mungkin karena saya hanya punya pengalaman menulis itu saat skripsi, Pak Cahyadi. Jadi ya yang bisa saya lakukan ketika berada di EPK ya apa yang sudah ada dan pernah saya lakukan seperti itu. Jadi pertanyaannya salah satunya nanti bisa dibaca sendiri oleh teman-teman atau para pembaca ya. Jadi salah satu pertanyaannya ini. Surat Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran, di mana 7 ayat yang ada dalam surat tersebut merupakan pokok-pokok utama dalam Al-Quran. Apakah dalam surat Al-Fatihah manusia dapat menjumpai pedoman hidup untuk menjalani rumah tangga dalam membangun keluarga yang bahagia dunia dan akhirat? Itu salah satu pertanyaan yang saya munculkan di awal pendahuluan, dengan tujuan supaya pembaca nanti akan mencermati setiap langkah demi langkah ketika membaca bagian-bagian perhalaman dalam buku pitulungan. Seperti itu Pak Cahyadi. Dan para partisipan yang mungkin hari ini menyaksikan seperti itu. Terus berikutnya, di bagian setelah pendahuluan, saya mencoba untuk mengajak pada bagian isi. Di bagian isi juga sama, saya membangun sebuah struktur di sana Pak Cahyadi. Surat Al-Fatihah sendiri merupakan pengulangan. Dan proses ketika kita melakukan sholat juga pengulangan. Nggak mungkin putus setiap hari seperti itu. Maka dalam proses pembelajaran ini pun juga sama. Ada sebuah proses pengulangan seperti itu. Sehingga strukturnya sama. Dari bagian isi, dimulai bagian 1 hingga 7, konsepnya sama. Mungkin awalnya terasa membosankan, sama seperti kita. Sholat di hari Senin, apakah kemudian sholat di hari Selasa kita akan bosan, dan seterusnya. Saya rasa tidak. Insya Allah seperti itu jika kita memang menikmati, insya Allah seperti itu. Maka konsep atau struktur yang dibangun adalah di bagian awal, bagian isi pada bagian 1 hingga bagian 7, itu adalah terjemahan, arti, dan makna dari ayat per ayat melalui penggunaan 3 buku utama yang sudah saya sebutkan di bagian pendahuluan. Seperti itu. Kemudian di bagian kedua, mengikut pada mapping ini, maka setiap bagian ada, mulai dari visi, kemudian potensi, mulai dari kemudian motivasi, dan seterusnya, hingga sampai pada bagian ke-7, semacam itu. Nah, itu merupakan bagian utama di bagian isi. Nah, di bagian penutupnya itu merupakan rangkuman yang sudah saya konsep, sudah ada dalam saya buat dalam bentuk konsep diagram atau tabel semacam itu, sehingga merupakan rangkuman dari proses pembelajaran yang sudah saya lalui dan juga menjadi sebuah kata kunci buat saya secara pribadi, karena memang buku pitulungan ini sebenarnya adalah buku catatan saya pribadi yang ingin saya, mungkin kalau di zaman sekolah dulu ada beberapa teman yang pinjam buku, ada yang mau memfotokopi atau apa sepatnya itu, monggo silahkan seperti itu. Maka sama, buku ini sebenarnya adalah catatan pribadi saya. Namun karena ketika masuk ke EPK dan saya ingin, oh iya, nggak ada salahnya ya ini menjadi sebuah hadiah untuk keluarga saya, teman-teman saya, dan siapa saja yang menginginkan atau menghendaki ingin membaca buku pitulungan ini, semacam itu.
Nah, itu di bagian isi. Kemudian di bagian penutup. Jadi ada 3 bagian untuk bagian isi. Terus kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Di pitulungan, bagian penutup merupakan jawaban atau kesimpulan dari apa yang menjadi pertanyaan di bagian pendahuluan. Sehingga kemudian kita dapat menggarisbawahi ada sebuah jawaban dari proses belajar dari tiap langkah per halaman yang sudah dibaca, semacam itu. Dan kemudian saya akhiri karena saya ingin belajar dari surat Al-Quran bahwa surat pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, maka penutupnya juga saya mengikut pada Al-Quran, yaitu surat An-Nas, surat ke-114, yang mana saya juga terinspirasi juga dari buku mapping karyanya Pak Heru, semacam itu. Di bukunya beliau juga menggunakan struktur yang sama. Dan saya rasa tidak ada salahnya saya meniru apa yang dilakukan oleh Pak Heru, semacam itu Pak Jayadi dan semua yang hadir hari ini. Nah, itu adalah bagian dari buku pitulungan. Nah, terkait dengan prosesnya, sangat menyenangkan saya rasa. Ketika saya bergabung dengan EPK, saya semakin mengetahui bagaimana proses sebuah buku, sehingga saya insya Allah akan semakin sayang dengan buku yang sudah ada. Dan saya berusaha akan merawat setiap buku yang ada di rumah ini, Pak Jayadi, dan juga yang lainnya, karena mengingat sebuah prosesnya yang sangat panjang. Mungkin kalau ibu-ibu, ya, mungkin seperti ibu-ibu yang lainnya yang sudah mempunyai anak, banyak sekali mengistilahkan buku ibarat terbitan buku ibarat kelahiran. Maka mungkin karena saya dan suami saya saat ini masih belum diberi momongan, maka harapan saya secara pribadi buku ini akan menjadi bagian dari anak kami berdua, semacam itu. Nggih, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kami nanti, semacam itu. Nggih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Aziz dari Penerbit Zikron, karena saya pikir di EPK ini 50% adalah proses penulisan dan 50%-nya lagi adalah proses penerbitan, di mana terkait dengan proses penerbitan otomatis akan melibatkan sebuah lembaga atau sebuah komunitas yang memang khusus yang seperti disampaikan Pak Jayadi bahwa Indi ya Pak ya, dan lain sebagainya yang seperti ada di buku itu. Oke, dan ya itu 50%-nya saya bisa belajar dari Pak Jayadi, Bu Ida, Mbak Hamda, dan ibu-ibu yang lainnya. Terus 50%-nya lagi saya secara intensif bisa berinteraksi langsung dengan Mas Aziz. Jadi di sini saya sangat mendapatkan pengalaman berharga juga dari Mas Aziz. Saya sangat intensif banget terkait dengan proses penerbitan bersama beliau, Pak. Anji. Ya, saya rasa kalau itu covernya ini untuk cover, ya. Nah ini untuk cover memang saya Pak. Jadi kemarin itu Mas Aziz sempat mengingatkan saya, Bu, covernya apakah tidak ingin diganti begitu. Mengingat ini memang cover dari awal pada saat penulisan di bab 6 Pak. Jadi ada sebuah kebuntuan. Saya bukannya kebuntuan sebetulnya, tapi saya merasa saya kok nggak percaya diri ya, karena yang saya tulis ini kan tentang ayat-ayatnya Allah. Sementara saya sendiri basic saya hanya dari jurusan UNESA matematika. Apakah apa yang saya lakukan ini diperbolehkan ya kayak gitu. Terus akhirnya saya di sela-sela proses itu Pak, saya masuk ke wilayah, saya kan senang desain kebetulan otak-atik di HP, saya masuk di Canva waktu itu. Terus kemudian saya mencoba untuk menggabungkan bagian demi bagian yang ada di Canva, terus saya rangkai menjadi lukisan, Pak. Jadi ini karya saya, NJ. Jadi saya membayangkan buku ini seperti apa sih, seperti itu. Kemudian saya ingat bahwa Bahtera kan artinya kapal, saya teringat kisah Nabi Nuh juga, kapal, keselamatan, terus mutiara adalah intisari juga. Saya pikir, oh iya, kenapa ya nggak saya masukkan gitu. Terus akhirnya di sela-sela itu kemudian saya mengalihkan perhatian saya untuk membuat lukisan yang nggak sengaja akhirnya jadi cover buku ini, Pak. Masya Allah. Kemudian iya semacam itu. Jadi sempat ngobrol dengan Mas, gimana Mas ini perlu diganti atau enggak gitu. Tapi di sisi lain saya hati nurani saya bilang gini, wah saya pengen berekspresi ini saya gitu. Terus saya minta izin ke Mas Aziz bisa nggak kalau semisal saya di buku pertama ini
saya ingin mengekspresikan diri saya semacam itu. Terus kemudian masa sih udah nggak apa-apa Bu untuk pengalaman pertama begitu. Terus akhirnya saya lanjutkan seperti itu Pak Anje. Iya. Jadi sedikit memaksa mungkin waktu itu, tapi mau gimana lagi, saya nggak ada sebuah cerita juga Pak. Sama seperti juga judulnya Pak Cahyadi. Jadi saya terinspirasi pitulungan itu karena pitu itu kan 7 ketika kita potong atau kita penggal. Terus ayat Al-Quran terkait surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Saya pikir kok kayaknya masuk ya saya gitu. Terus lagi di saat itu pembahasannya kan tentang ayat ke-6 saya berhentinya tentang pertolongan Allah. Iya, kan hanya Allah ya yang bisa menolong kita semua. Bagaimana? Oh ya udahlah jadi judul saja saya gitu. Terus nggak sadar seolah-olah saya juga memaksakan diri untuk ini harus judulnya gitu. Karena ya ngapunten Pak. Ya ngapunten Pak Cahyadi. Ya karena tiba-tiba saja gitu. Kalau tiba-tiba itu menurut saya sesuatu yang apa ya, kayak kita turun hujan itu Pak. Hujan ketika tiba-tiba kan nggak tanya kan rahmat ya, rahmatnya Allah. Jadi saya pikir nggak apa-apa itu air hujan kayak gitu. Yang basah kan saya, pikiran saya begitu Pak. Mohon maaf, nggih ngoten Pak. Iya, mohon maaf kalau ada salahnya, nggih Pak. Nggih. Baik teman-teman sekalian, ini tadi penuturan dari Mak Ika atau Min Veda ya. Beliau menulis buku tentang pitulungan dan ini bagi teman-teman sekalian yang cocok apa namanya? Kalau Anda teman-teman semua yang hadir dalam acara kita ini suka baca ya. Jadi kalau tipenya Anda itu suka baca, lalu kemudian banyak bacaannya, maka yang dilakukan oleh Maika ini cocok bagi Anda untuk membuat buku seperti itu caranya. Jadi membandingkan itu menarik. Ini bagian dari langkah akademik ya. Jadi di antara karya-karya akademik itu diantaranya adalah memang membandingkan. Membandingkan itu bukan dalam artian mengkonfrontasikan, tetapi mengambil bagian-bagian yang kita perlukan. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Miveda, ini ada 3 buku. Tiga-tiganya dikomparasi dalam bentuk, kemudian diambil bagian-bagiannya. Dan konsistensi dalam setiap bagiannya, bab 1, bab 2, bab 3, sebagaimana Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7, maka pengulangan yang rutin tadi, itu juga sesuatu yang dikenal. Kalau istilah saya itu, ini non-fiksi banget. Gitu. Artinya benar-benar penggambaran tentang satu karya akademik ya, yang kalau tadi ditanyakan Mbak Miveda, kalau aku bukan seorang ulama, taruhlah ya, karena lulusan kampus umum ya dari latar belakang matematika gitu, bisakah menulis seperti ini? Sangat bisa, karena ini pendapat yang bukan pendapat pribadi kita. Kita mengambilkan pendapatnya para ulama ya, pendapatnya Buya Hamka gitu kan, pendapatnya tafsir Kementerian Agama, pendapatnya Quraish Shihab gitu. Jadi ini juga teman-teman sekalian yang rajin membaca itu, ini menjadi salah satu inspirasi ya, apa yang dilakukan oleh Miveda ini. Teman-teman bisa melakukan proses penulisan buku itu, memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya dengan cara serupa dengan itu. Nah, kebetulan yang tadi buku kecil, mapping yang menjadi inspirasi juga bagi Maika, itu karyanya Mas Heru, dan Mas Heru itu pernah juga menulis tentang 7 ayat dalam Quran itu dalam kaitan dengan manajemen kehidupan gitu ya. Nah, memang ayat surat Al-Fatihah ini memang sangat menginspirasi banyak dari masyarakat Muslim yang mendapatkan sangat banyak inspirasi, dan dari satu surat ini tergalilah sangat banyak inspirasi gitu ya. Dan Mbak Ika mengambilnya dari sudut pandang bahtera rumah tangga. Jadi saya memang belum pernah menemukannya, karena yang saya pernah temukan karya Mas Heru, Al-Fatihah diambil dari segi manajemen kehidupan. Kemudian karyanya ada seorang ustadz di Riau, beliau membuat surat 7 habit dari Al-Fatihah. Nah itu diambil poin-poin kebiasaan pribadi gitu. Lalu Miveda ini mengambil dari segi rumah tangga. Wow, jadi Masya Allah, saya ini semakin bagi yang sahabatku sekalian yang beragama Islam, ini semakin mengungkapkan ya kebesaran Allah SWT, bahwa dari Al-Fatihah ini sesungguhnya sangat banyak hal ya. Kalau zaman dulu Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa kalau ayat Quran itu yang turun itu hanya wal asri saja, itu sudah cukup untuk kita semuanya, gitu ya. Jadi artinya sebetulnya bagian-bagian dari
dari ayat-ayat Quran itu semuanya itu kayak begitu. Jadi Al-Fatihah itu sudah mencukupi sangat banyak hal. Wal asri itu sudah mencukupi sangat banyak hal. Demikian pula surat-surat yang lainnya gitu. Jadi semakin banyak dikaji, semakin banyak digali, akan semakin banyak memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Mak Ika, Mak Mimfida, mudah-mudahan sukses selalu. Sahabat sekalian, di antara kita, alhamdulillah saya lihat ini hadir Pak Yusuf Maulana ya. Beliau ini seorang yang sangat banyak membantu, terutama para emak-emak di EPK yang berebut berebut untuk bisa mendapatkan bantuan editing dari Pak Yusuf Maulana. Salah satu dari buku yang kita bedah hari ini, tulisannya Mbak Elmi, itu mendapatkan sentuhan editing dari Pak Yusuf Maulana, maka beliau saya undang pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf Pak Yusuf, kemarin itu acara saya lupa juga tidak mengundang Pak Yusuf kemarin siang ya. Jadi kali ini alhamdulillah saya teringat karena karya Mbak Elmi dibantu oleh Pak Yusuf. Kita mohon Pak Yusuf menyapa ini teman-teman semuanya, maka dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih sudah hadir. Tes, suara saya masuk? Ya, masuk. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak dan Pak Cah dan tim Wonderful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahnia sudah 3 karya yang dahsyat saya ikuti tadi dari Mak Rini, terus Mak Ilmina yang memang saya berikan sentuhan karyanya ya, dan yang terakhir Mak Veda gitu ini. Kalau saya memberikan ulasan tidak hanya khusus ke karya yang jadi klien saya saja biar adil gitu ininya. Kalau salah satu sastrawan perempuan kita yang insya Allah menjaga tetap Islam, Abida El Hilaki itu ininya, walaupun karya filmnya kadang-kala tanda petik diselewengkan oleh sutradara, beliau sendiri orang yang sangat loyal, termasuk ketika dalam isu-isu terorisme beliau sangat membantu dalam mengklirkan persoalan agar tidak ada stigma gitu ininya. Pernah bilang ke saya bahwa sesungguhnya, dan banyak penulis besar juga pernah bilang bahwa sebetulnya tulisan itu tulisan yang karya-karya orang besar, karya penulis besar itu beranjaknya dari pengalaman diri masing-masing gitu ininya. Itu quote yang saya dapat ketika kami berbincang. Apalagi beliau sering hadir di acara Frankfurt Book Fair dan sebagainya. Seringkali kadang-kala beliau cuma digandeng oleh Gunawan Muhammad agar ada wakil Islamnya gitu Pak Cah. Ya. Karena kalau yang lain Islamnya udah liberal semua, kalau Bu Abida kan masih jilbabnya bagus dan sebagainya. Tapi beliau sadar kadang-kala memang didompleng dan. Tapi beliau yang insya Allah orang baik. Nah, pesan yang tadi yang saya ingin bincangkan, saya tadi dapati satu cerita yang latar belakangnya bagus dari Mak Rini yang berlatar tentang gempa di Palu 2-3 tahun lalu ya, kalau tidak salah. Ya, saya juga pernah menangani sebuah lembaga zakat itu yang untuk dibawa ke sebuah lembaga PBB acara bencana-bencana itu, karena kita itu punya kekhasan ketika menangani bencana khususnya gempa bumi, karena kita tahu Indonesia itu kan berada pada sabuk sabuk gunung api, sabuk cincin api gitu ininya. Maka pengalaman dari para relawan itu sesuatu banget gitu ininya. Nah, waktu itu saya memberikan sentuhan agar nyawa mereka yang kolaborasinya itu Bunyanu Marsus, saya bawa semangat Asof itu, data alhamdulillah oleh mereka bisa dipresentasikan di satu unitnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN. Nah, semangat yang sama sebetulnya bisa juga menurut saya tidak bermaksud apa-apa ke Mak Rini, karya semacam ini yang based on true story ya Mak ya, itu bisa menjadi sebuah pengalaman practically. Ini mirip ini Pak Cah dengan yang itu Mak daerah Ngapak, Mak dokter kemarin siapa itu? Oh ya betul. Itu pengalaman pandemi kalau beliau ya ininya, pengalaman pandemi. Nah itu bisa jadi sesuatu yang ini berbeda ketika dibikin oleh praktisi di lapangan dan dia bergulat dengan air mata. Ini poin terakhir yang saya ini kan. Jadi air mata seorang Rini di situ tidak bisa digantikan oleh air mata saya sebagai editor. Kalau misalkan editornya siapapun,
atau siapapun pembimbing Pak Cha atau Bu Ida dalam hal ini. Nah, ini yang kadangkala banyak penulis gagal menampilkan air mata gitu. Saya membayangkan kalau Mak Rini ini tidak berhasil menangis waktu menulis, saya sih nggak mau baca gitu. Tapi waktu nulis ternyata beliau itu banyak terharu, tisu habis berbungkus-bungkus itu. Nah, itu saya juga mau dikirimi gitu, nggak hanya Mak Popon itu. Artinya ada air mata gitu ininya. Nah, jadi dia berhasil mengartikulasikan pengalamannya dibaca oleh orang sekitarnya, oleh dirinya, sebelum orang yang lain itu juga sama. Nah, kalau itu berhasil, itu good banget gitu, Mak Rini. Karena temanya ini nggak bisa ditulis oleh ghostwriter gitu ininya. Nah, begitu juga dengan apa namanya, saya lompat dulu yang Mak Veda itu karena hampir serupa gitu. Pengalaman menghasanahi khususnya di diksi Ar-Rahman Ar-Rahimnya di tafsir Al-Azhar itu memang sesuatu yang membekas. Beliau Buya Hamka itu mengilustrasikan bagaimana Allah menurunkan ilham pada seinduk burung gitu ya, kalau Mak Helda itu masih ingat, Veda itu ingat. Dan di situ bisa dihubung kaitkan dengan soal masalah karena ini belum menyentuh parentingnya ke rumah tanggaan, maaf ya, ke rumah tanggaannya. Itu sangat bisa, saya tidak tahu apakah itu dimasukkan di bahasan atau tidak. Termasuk dalam banyak hal, Prof. Quraisyab itu banyak menasihati anak-anaknya. Saya tidak berbicara ya soal yang kontroversinya ya, soal masalah yang itunya. Tapi beliau sangat tulus menasihati anak-anak perempuannya dalam hal ini pengasuhan gitu ininya, kepengasuhannya, tentang yang itunya abaikan. Kita bisa ambil sisi positif yang banyak dari beliau. Nah, itu sekiranya ada, itu sangat sesuatu banget. Tadi sudah disebutkan bagaimana menggunakan teknik analog, mungkin kalau saya boleh sebutkan. Jadi menganalogkan ada 3 buku, dipetik, dan dihubung kaitkan dengan pengalaman beliau penulisnya gitu ininya. Dan ditambah dengan metode yang sudah diberikan oleh buku siapa tadi Pak Cah itu? Pak Heru. Heri. Nah, itu bisa menjadi sesuatu untuk, mohon maaf saya istilah pemula, melahirkan satu karya yang berikan sentuhan pribadi yang personal banget gitu ya. Jadi bukan hanya kompilator beberapa referensi, tapi Bu Veda, Mak Veda ini bisa tampil secara personal sebagaimana Mak Rini dokter tadi bisa secara personal. Kalau itu sangat bisa karena pengalaman langsung di lapangan. Nah, tema tentang masalah pernikahan yang disuguhi naskahnya, mungkin atas rekomendasi Pak Cah kayaknya buku ini. Ini sih sudah makanan yang apa ya, tidak asing buat saya, tapi tantangan saya bagaimana buku ini jangan melahirkan penulis seorang Ilmina cengeng, maksud saya gitu. Karena saya pelajari pertama personal itu dari foto kadang-kala Pak Cha gitu, foto profil orang yang nanya, Assalamualaikum, saya muridnya Pak Cha dan sebagainya. Saya bisa nebak ini orangnya begini, maksudnya wajahnya begini, fotogenik atau tidak, terus dia itu kalau di medsos itu sering ditanyai sama laki-laki atau tidak dan sebagainya. Saya pelajari betul gitu ininya. Maka saya sudah sejak awal begitu, sebelum beliau mengirimkan naskah, ini sudah harus saya jadikan orang ini, Bu Ilmina ini, naskah kerumah tanggaan yang beliau orangnya apa ya, puitis tapi juga strength ya, kuat, sehingga tidak macam-macam cowok-cowok itu gitu ininya. Tetap pas beliau cerita keluar semua dan banyak kemiripan gitu dengan analisis itu. Maka waktu kami susun ini, ya bernuansanya nuansa yang lebih apa ya, lebih personal banget ke sosok Mak Ilmina itu ininya. Dari warna, font saya coba terjemahkan dengan ke karakter beliau gitu ininya. Saya tidak memasukkan, mendominasikan peranan sang editornya, tidak. Itu murid karya beliau yang memang sudah bagus, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Cha, di endorse memang sastrawinya kuat, tapi saya tinggal ngasih sentuhannya Wak sama anotasi beliau kadang-kala misalkan ini nggak nyambung, jadi koherensinya saya bantu agar pas ngomong kalimat ini tuh tenaganya kenceng banget gitu ininya. Nah, yang ini barangkali memang perlu ada andil orang itu. Nah, sisanya memang karya ini sebetulnya saya tidak ingin masuk di kerumunan yang ada. Pun sama ya, karya Mak Rini maupun Mak Veda itu saya berharap tidak masuk di kerumunan topik yang serupa gitu. Jadi dia punya kekhasan. Nah, maka karya personal, kalau mak-mak yang di batch 4 ini pengen memunculkan karya, ya rasanya sebenarnya sangat gampang itu. Ibda binafsik, kayak nasihat Mbak Abidah tadi gitu. Dari kita, pengalaman kita, baik pun pengalaman langsung dirasakan maupun pengalaman apa ya, kalau Mak Ilmina kan sering dapat curhat
baik di rumah tahfidznya maupun orang-orang yang di lembaga konsultannya atau apa itu. Nah, itu kemudian bisa di delivery menjadi sesuatu yang menjadi hikmah gitu. Kalau tadi Mak Veda menjadikan 7 surat dalam Al-Fatihah, dan itu sangat bisa dikembangkan menjadi karya-karya berikutnya. Singkatnya, sesuatu yang dari pengalaman sederhana diri kita, dan itu yang paling menggelisahkan, lagi-lagi itu yang sering menjadi resep sederhana dari para penulis besar. Nah, ini ingin saya teruskan saja dari beliau-beliau itu kepada emak-emak di majelis Zoom EPK Batch 4 ini. Makatan Pak Cah sebagai sebuah ulasan saja dari mereka bertiga, dan keren karyanya insya Allah, dan semoga ini bisa memberikan satu hikmah pelajaran bagi para pembaca gitu ininya. Yang penting pikirkan kualitas itu terdelivery dan masuk, apalagi nanti Ramadan ini kesempatan untuk menggaspolkan istilahnya. Dari data-data biasanya kalau udah menjelang Ramadan angka penjualan itu insya Allah bagus gitu. Itu rahasia saja. Bukan rahasia, itu bukan rahasia lah. Gramedia dan sebagainya biasanya inikan remnya untuk gasnya untuk pemasaran. Nah, saya percaya emak-emak ini di sini juga begitu. Begitu Pak Cah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun Pak Yusuf yang membersamai kita semuanya, memberikan apresiasi ya kepada 3 emak ini. Jadi yang karyanya Mak Ilmina itu memang mendapatkan bantuan editing dari Pak Yusuf Maulana sebagai editor profesional. Maaf sekalian, yang di chat di tempat saya sudah ada masuk beberapa pertanyaan yang ini akan saya sampaikan kepada 3 narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama untuk Mak Rini, itu ada pertanyaan dari salah seorang yang hadir di media Zoom ya, tapi saya beri ke saya bahwa pada saat Mak Rini di Palu pada saat itu, apakah ini pertanyaannya menggelitik, apakah memang dari awal ketika ke Palu itu sudah mau merancang membuat buku gitu, kalau ditulis-tulis di buku harian tadi itu ada yang tanya gitu Mak Rini, apakah memang dari awalnya waktu mau berangkat memang sudah mau nulis buku, jadi makanya Mak Rini itu bawa buku catatan yang diransel itu ya, yang digambarnya diransel itu, dan itu ditulis secara detail gitu. Ini pertanyaan Mak, maka dijawab Mak Rini. Ya, sebelum menjawab saya izin terima kasih kepada Bapak Yusuf Maulana ya Pak yang telah sedikit mengulas buku saya. Masya Allah, jangankan pada saat menulis Pak Yusuf, saya menangis itu. Ketika kita sedang editing, mengedit itu kan nggak hanya sekali 2 kali ya Pak Cah, membaca. Kita berulang kali itu saya baca, masih ada aja tipe-tipenya gitu, dan berulang kali setiap saya mengedit buku saya, membaca buku saya itu saya terharu lagi gitu Pak, karena memang sangat membekas gitu. Bahkan ketika kalau saya mengingat lagi pada saat saya, yang paling berkesan itu ketika Palu Jilid pertama Pak, karena memang masih banyak korban gitu ya. Dan ketika di Bandara Palu bagaimana saya berjuang untuk bisa pulang ke Jakarta, itu perjuangannya luar biasa gitu ya. Terpanggang di bawah sinar matahari, diteriakin oleh tentara-tentara gitu ya, kalau nggak mengikuti arahan tentara nggak akan diangkut oleh pesawat Hercules saat itu gitu. Dan jadi ketika saya mengingat lagi itu sangat masih suatu perasaan yang nggak bisa saya lepaskan. Ya, terima kasih kepada Pak Yusuf Maulana. Kemudian balik lagi tadi pertanyaannya, nggak ada Pak Cah. Saya itu memang sebenarnya cita-cita saya dulu dari kecil bukan dokter gigi sebenarnya, tapi saya ingin jadi reporter. Benar Pak Cah, itu ininya saya gitu. Memang pengen jadi jurnalis malah ya, maksudnya. Jadi udah instingnya saya ketika bertemu orang itu saya tanya-tanya gitu kan. Kejadiannya bagaimana perasaannya, gini. Itu memang udah kalau udah instingnya memang jiwanya begitu ya begitu, sampai ketika tsunami Banten. Ketika tsunami Banten itu kan saya membersamai dengan para relawan itu masih muda-muda, hampir usia anak saya, paling beda 2-3 tahun dari anak saya.
sama gitu ya, umur 17, 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Dia tuh driver namanya Reza. Mungkin nanti buku kedua saya tentang tsunami Banten bisa saya masukkan kisahnya. Dia tuh bingung gitu ngeliat saya Pak Cah. Jadi dia sampai bilang kayak gini, Bu dokter ini dokter apa jurnalis sih katanya. Itu jadinya padahal ketika kita turun ke lapangan gitu ya, sebenarnya sudah ada tugasnya masing-masing. Setiap malam sebelum aksi itu kan kita udah, ini kamu tugasnya dokumentasi, kamu tugasnya mencatat ini. Tetap aja ujung-ujungnya saya juga yang ditanya sama Pak Presiden sedekah harian maksudnya. Bu dokter gimana? Ini tempatnya di mana? Aksinya apa aja? Loh, saya bilang sebenarnya kan bukan tugas saya gitu. Tapi ternyata lebih lengkap catatan saya dibandingkan dengan relawan yang ditugaskan untuk itu gitu. Luar biasa. Memang ketika dan kisah-kisah saya ini kan sebagian memang sudah saya posting di Facebook saya. Jujur Pak Cah, ketika ada kisah bayi Malik yang ibunya meninggal itu, kemudian yang apa namanya yang ditolong buaya itu banyak di-share oleh pokoknya banyak di-share oleh teman-teman di Facebook gitu. Sehingga saat itu setiap hari permintaan pertemanan ke saya tuh banyak banget Pak. Masya Allah. Bisa 30, 40, 50. Saya kan bingung ya Pak Cah, selama ini nggak pernah gitu ada permintaan pertemanan yang sebegitu banyak gitu. Ini kenapa? Kayaknya mungkin karena kisah saya di-share berulang kali gitu, sehingga jadi banyak yang meng-add saya. Dan saat itu memang ada beberapa yang bilang coba dibukukan gitu. Tapi jujur saya sama sekali saat itu nggak ada pikiran bahwa saya bisa menerbitkan sebuah buku. Alhamdulillah ketika ada teman saya, Ma Atifah ya, ada mungkin kayaknya tadi Ma Atifah Salihah di sini, itu saya lihat statusnya kok setiap hari gaya kepenulisannya bagus gitu. Kemudian saya tanya ke Ma Atifah, ikut kelas menulis gimana gitu. Kemudian diinfokan ini ikut kelas JCA gitu, Jejak Cinta Ananda bersama Bu Ida. Awalnya saya ikut kelas menulis itu Pak Cah. Saya walaupun di status, bahkan ada yang bilang gini Pak Cah di status saya kirain Bu dokter itu penulis gitu. Padahal bukan gitu. Dikiranya saya udah penulis karena sering men-share status-status gitu. Nah dari situ saya belajar tentang kepenulisan. Karena memang saya ingin belajar bagaimana ilmu menulis itu. Dari kelas JCA, akhirnya saya ikut kelas FPK ini. Dan sebenarnya awalnya saya ragu Pak Cah ikut kelas FPK. Karena saat itu saya masih di kelas JCA, masih ikut challenge yang 30 hari menulis. Bisa nggak ya saya satu hari komitmen harus menyetor ke Pak Cah kan? Setiap hari laporan nih sudah berapa ribu karakter. Ketika di kelas JCA saya juga harus menyetor tulisan gitu. Tapi ya bismillah, alhamdulillah tantangan 30 hari menulis JCA saya selesaikan dan saya juga menyelesaikan menulis di kelas FPK ini. Begitu Pak Cah mungkin. Oke, terima kasih Marini, Masya Allah ya. Jadi beliau ini karena sudah ada passion ya, sehingga kemana-mana nulis. Terus ada, kalau saya pernah menyampaikan itu yang namanya point of view sebagai penulis. Jadi bukan POV-nya fiksi itu bukan POV 1, POV 2, POV 3 bukan, tapi point of view sebagai penulis. Jadi kayak yang dilakukan Marini itu ya, ketemu orang, ngobrol, ditanya-tanya, itu bisa menjadi bahan tulisan. Itu namanya point of view sebagai penulis. Jadi termasuk ketika melihat kejadian gitu ya, itu harus terbayang apa yang bisa ditulis dari situ gitu. Oke, terima kasih Mbak Rini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Ilmi. Ini juga pertanyaan yang penasaran ya, penanya yang penasaran. Dia menanyakan begini, Mbak Ilmi. Jadi tadi mendengar komen Pak Cah bahwa tulisannya Mbak Ilmi itu sangat puitis. Itu apakah Mbak Ilmi itu memang sudah memiliki darah puitis katanya? Bahwa apakah mungkin maksud dia itu apakah orang tuanya dulu penyair atau apa gitu ya? Ataukah itu didapatkan dari mana? Kok kemudian Mbak Ilmi itu bisa membuat tulisan-tulisan yang puitis gitu? Ini tadi mengomentari komentar saya tadi itu ya, sehingga dia penasaran dan bertanya. Mbak Ilmi. Jadi sebenarnya itu ya Pak. Halo? Ya, kedengaran? Iya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang tertulis di buku-buku itu berupa quote ataukah nasihat, sebenarnya itu adalah cara saya menasihati diri saya sendiri. Gitu, dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya lihat, saya berusaha. Jadi setiap apa yang saya tulis itu
berusaha mengembalikan kepada diri saya. Dan saya yakin dengan saya menulis memfokuskan mengarah kepada diri saya, otomatis masih banyak orang-orang lain yang merasakan hal yang sama. Makanya kebanyakan tulisan saya di FB atau di sosial media lainnya itu banyak sekali yang sangat tertarik, karena ketika saya menulis itu kesannya itu tidak menggurui. Jadi seolah-olah kita yang membaca itu, Pak, jadi kita yang membaca itu seperti kita membaca, misalnya nih, saya mengangkat satu topik mengenai luka gitu, orang yang terluka hatinya seperti apa, lalu bagaimana mengatasinya. Jadi ketika dibaca, itu seolah-olah orang yang membaca pun juga akan memahami, oh ternyata seperti ini dan saya harus seperti ini, begitu. Kalau masalah mengenai ada aliran darah ini, kebetulan ayah saya juga dia suka sastra juga ayah, ibu juga suka. Ya kalau ayah dari dulu dia selalu mensupport saya untuk selalu menulis dan nulis gitu. Apapun itu ya dituliskan Jadi dari kecil saya suka menulis diary. Dan waktu SMA juga saya masih ingat tuh kalau ada lomba mengarang dan sebagainya, saya biasanya yang paling pertama selesai. Dan memang seperti itu. Tapi untuk menjadi seorang penulis, Pak, saya memang berdoa waktu setiap saya mengantarkan jamaah umroh itu, berdoa di multazam, benar-benar pengen, ya Allah, saya pengen benar-benar tidak hanya menjadi seorang penulis, tapi mampu menjadi motivator ya, maksudnya mensupport orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi kebetulan saya dalam perjalanan hidupnya itu banyak melalui ujian, cobaan, yang hingga akhirnya dengan ujian dan cobaan itu saya bisa memaknai, oh hidup ini seperti ini, harus bagaimana, gitu Pak. Seperti itu. Iya, jadi mengapa sampai akhirnya kok seperti itu banget, itu mengalir apa adanya Pak. Saya nggak buat-buat, dan memang seperti itu mungkin ciri khasnya Allah menganugerahkan seperti itu. Masya Allah. Gitu. Jadi memang ada juga faktor orang tua ya, tadi diceritakan Mbak Ilmi bahwa dulu waktu itu memang sudah diarahkan tulis saja gitu ya. Nah saya kira ada ngaruhnya dari situ. Baik. Dan ya, maka Mbak Ilmi. Dan itu Pak support besar dari suami yang paling benar-benar menguatkan itu dari suami. Terkadang kan saya udahlah enggak harus melalui prosesnya, memang seperti itu gitu. Jadi dia yang pertama kali juga mengirimkan semacam grup kepenulisan seperti itu agar saya bisa masuk. Padahal waktu itu kan sibuk sekali ya Pak, kalau ngurus biro umroh itu sibuk banget sampai kadang malam sebagian, tapi saya berusaha untuk mencoba, oh ya barangkali ini ada hikmah yang baik ketika saya masuk situ. Ternyata alhamdulillah waktu 2019 saya menuliskan 2020 momen, itu pure perjalanan hidup saya, pekerjaan dan sebagainya, bagaimana membimbing anak saya bisa menghafalkan Al-Quran, semuanya ada di situ Pak, yang wonderful pertama. Gitu. Ya, lalu kemudian kan break, terus saya sakit, terus akhirnya lanjut lagi ini membuat suasana baru, the wonderful moment love gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ilmi ya, Masya Allah. Iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya untuk Mbak Ika. Ada yang penasaran nih Mbak Ika. Apa alasannya? Mengapa memilih 3 buku yang tadi? Mengapa Al-Azhar? Mengapa Buyamka tadi ya? Kemudian Pak Koresyap, sama satunya yang Quran Depak tadi ya. Itu mengapa kok 3 itu? Itu yang bertanya begitu. Maka Mbak Ika. Oh iya. Kenapa 3 buku itu? Karena memang di rumah adanya buku itu, Pak. Oh, Masya Allah. Dan memang terus terkait dengan buku tafsir Al-Misbah, memang saya sudah senang dengan apa yang beliau tuliskan, plus juga apa yang beliau sampaikan di beberapa tayangan-tayangan televisi ataupun YouTube. Seperti itu. Terus terkait Al-Azhar, karena memang saya sangat ada seorang tokoh, tapi kenapa kok justru yang menerbitkan Malaysia itu awalnya penasaran saja. Kemudian saya mencari buku beliau, terus kemudian saya coba baca, memang bahasanya itu bahasa Melayu Pak, Inggris semacam itu, sehingga memang agak sedikit rumit, tapi ya karena memang saya senang buku tersebut dan memang ada kaitannya dengan apa yang ingin saya
bahas dan ulas di buku Pitulungan, maka ya seperti itu, Pak. Nggih, alhamdulillah. Jadi Iya, teman-teman Pak. sekalian, memang Nggih. buku yang dirujuk oleh Mbak Mimpeda ini ya, kalau kita lihat bisa dikatakan adalah produk-produk ulama Indonesia. Jadi kan yang namanya tafsir itu kan kita sangat banyak menjumpai tafsir-tafsir yang terjemahan ya, seperti misalnya Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi gitu. Nah, ulama Indonesia itu memang sangat sedikit yang menulis tafsir dengan lengkap, sangat sedikit. Di antara yang sedikit itu ada dua tadi yang dijadikan rujukan oleh Mbak Mimpeda, yaitu Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Beliau menulis tafsir secara lengkap, dan kalau edisi bahasa Indonesia juga ada Mbak ya yang sudah diterbitkan. Sudah banyak penerbit di Indonesia yang menerbitkan karya beliau, tafsir Al-Azhar itu, termasuk karya tafsir yang memang monumental bagi bangsa Indonesia itu. Kita dikaruniai oleh Allah SWT, ulama sekali Buya Hamka yang sudah menuliskan tafsir secara lengkap itu sejak zaman dulu, belum ada medsos, belum ada apa-apa ya. Beliau sudah menuliskan itu, dan Masya Allah, cara pandang beliau Indonesia banget. Bapak Ibu kalau baca buku Al-Azhar akan terasa ya. Cuma memang bahasanya bahasa lama, artinya bahasa tahun 60-an gitu. Jadi memang ya untuk bahasa-bahasa zaman sekarang kadang-kadang kita merasa agak unik gitu ya bahasa-bahasanya itu. Gitu. Kemudian kalau yang kedua tadi adalah Pak Quraish Shihab, itu juga salah satu ulama yang langka di Indonesia karena mampu menuliskan kitab tafsir secara lengkap. Ini juga bagian-bagian dari karunia Allah kepada kita. Nah itu yang tadi yang dirujuk oleh Mbak Mimpeda. Baik sahabat sekalian, ini sudah menjelaskan semuanya bertiga ya. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Rini diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus berkontribusi ya bagi masyarakat melalui kesehatan yang beliau lakukan, kemudian juga aksi-aksi kemanusiaan beliau ya. Kalau sementara kemarin melalui sedekah harian Pak Abdul Aziz, kebetulan Pak Abdul Aziz itu sempat beberapa kali ketemu dengan saya Mbak Rini, jadi pernah bahkan ke rumah saya, satu tim sedekah harian itu ke Jogja ke rumah saya. Mudah-mudahan Mbak Rini selalu menunjukkan fotonya ke saya Pak Cah. Oh iya. Mudah-mudahan terus-menerus berkarya ya Mbak Rini ya, ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian juga Mbak Elmina, beliau ini Masya Allah kayaknya multi talenta ya, sejelas saya lihat itu ya. Ya biro haji umroh, ya beliau nulis buku, ya beliau salon kecantikan, ya klinik kecantikan, beliau juga tenaga kesehatan ya, Masya Allah motivator, penulis, jadi luar biasa nih Mbak Elmina nih ya, multi talenta dalam dirinya gitu. Mudah-mudahan memberikan kontribusi kebaikan bagi masyarakat luas ya. Juga Mbak Ika Miming, Mbak Mimpeda, mudah-mudahan lewat karya beliau ini Allah benar-benar berikan pitulungan, segera mendapatkan momongan karunia berupa anak yang beliau belum mendapatkan sampai dengan hari ini ya. Lewat karya ini, jadi saya sering mengatakan judul buku kita adalah doa. Maka begitu kemudian kita membuat judul-judul, buatlah judul yang positif ya, karena itu doa bagi kita semuanya. Jadi ketika menulis buku tentang pitulungan itu memang berharap mendapatkan pertolongan dari Allah SWT melalui apa yang kita tuliskan itu. Mudah-mudahan Mbak Ika Miming dan keluarga ya mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, keselamatan dalam kehidupannya. Baik, sebelum saya tutup, di sini ada Mbak Inoi dari manajemen Emak Punya Karya. Sekarang ini Emak Punya Karya sudah sampai batch yang kelima yang berjalan ya. Pak Yusuf ini saya kenalkan Mbak Inoi ini pengelola baru ya Pak Yusuf. Beliau ini pengelola barunya EPK bersama dengan Kang Deden. Sekarang sudah berjalan batch yang kelima. Dan insya Allah akan segera berjalan batch yang ke-6. Maka Mbak Inoi disampaikan pengumuman nih, mungkin ada ibu-ibu yang belum bergabung biar segera daftar ya. Enggak? Baik Pak Cah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Cah, Pak Yusuf, dan Bapak sekalian. Saya ucapkan selamat ya kepada Mbak Rini, Mbak Elmina, dan juga Mbak Mimpeda sebagai alumni EPK Batch 4 yang hari ini telah melaksanakan launching buku yang luar biasa ya. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak yang lainnya. Gitu. Betul kata Pak Cah, alhamdulillah saat ini sedang berlangsung EPK Batch 5 dan juga BPK Batch 2, Pak. Nah, bagi Bapak yang belum berkesempatan kemarin ya mengikuti program kelas punya karya ya untuk membuat satu karya buku mandiri, insya Allah kelas punya karya akan membuka kelas kepenulisan dalam waktu dekat ini.
Nah, insya Allah paling dekat itu ada yang namanya Remaja Punya Karya, yang kita sebut dengan RPK, itu akan dibuka pada tanggal 17 April, bertepatan dengan berlangsung selama bulan Ramadan, ya. Oleh karenanya, bagi emak bapak yang memiliki sanak family yang usia anak dan juga remaja, bisa langsung saja mendaftar. Nanti saya cantumkan nomor saya di kolom chat. Kemudian setelah itu pasca Ramadan itu ada dai punya karya dan juga aktivis punya karya atau kita sebut DPK dan juga APK. Nah, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni dan juga sampai dengan 3 Juli 2021. Ini berlaku untuk semua dai, daiyah, ustadz, ustazah, takmir masjid dan juga lain sebagainya. Gitu. Saat ini alhamdulillah untuk DPK dan juga APK sudah ada beberapa yang mendaftar. Gitu, pada gercep semua ya. Gitu. Kemudian untuk EPK batch 6 sendiri dan juga BPK batch 3 insya Allah akan dibuka kembali pada tanggal 16 Juni sampai dengan 16 Juli tahun 2021. Oleh karenanya, mari emak bapak sekalian kami tunggu di kelas penyakarya selanjutnya untuk membuat satu karya buku mandiri. Sekian Pak Cah. Baik, Mbak Inoin, nanti ditulis nomor teleponnya di kolom chat ya. Ya, baik Pak Cah. Emak-emak semuanya, bapak-bapak semuanya. Kalau yang ini, kalau tadi sekarang semakin komplit nih tawarannya dari program tulis buku itu ya. Ada Remaja Punya Karya, ini untuk anak-anak remaja. Remaja itu definisinya sejak dari SD itu sudah boleh masuk kelas Remaja Punya Karya. SMP, SMA, sampai mahasiswa awal, itu yang mungkin putra-putri Bapak-Ibu sekalian ya, yang masih SD atau yang SMP, SMA, pengen nulis buku mandiri, itu ada kelasnya sendiri, Remaja Punya Karya selama Ramadan ini. Kemudian mungkin di antara sahabat sekalian ada para ustadz, para ustazah, mubalik, mubalikot yang biasa ngisi majelis taklim, biasa mengisi pengajian gitu ya. Itu juga kita buatkan slot sendiri, dai punya karya atau aktivis punya karya. Kemudian untuk yang EPK dan BPK yang reguler ini akan dimulai pada pendaftarannya 17 Juni tadi kata Mbak Inu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu info-info untuk nanti forum-forum kita bedah buku seperti ini, launching buku seperti ini ya, itu akan terus-menerus karena kelasnya akan terus berjalan. Dan Pak Yusuf mohon bersiap-siap kalau kebanjiran lagi. Jadi harus mengindeni nanti saya di Pak saya antrian nomor 6. Waduh, kapan itu nanti jadinya? Baik, jadi ini insya Allah kita akan terus lakukan pendampingan ya sampai sebanyak mungkin karya bisa lahir. Dan cita-citanya memang kita berharap karya-karya positif lah yang lahir sehingga dunia literasi kita itu penuh dengan isi yang positif, isi kebaikan. Untuk penutup, saya persilakan ketiga emak ini untuk memberikan closing statement, tapi akan saya balik ya, masing-masing 1 menit. Pertama kepada Mak Ika Miming dulu, maka closing statement-nya 1 menit Mak Ika. Iya. Salam Mak Punya Karya, salam literasi. Terima kasih untuk semuanya. Masya Allah, ringkas, padat, dan jelas ajakannya ya, salam literasi dan mari kita menulis, mari kita berkarya. Oke, Mbak Elmina, mangga 1 menit. Kalau ini tentang cinta ya Pak. Mangga. Ketika cinta hadir menyapa, tak ada yang bisa menghalaunya pun membuatnya pergi. Ketika cinta berbisik mesra dalam hati, tak ada yang mampu mengusir, entah itu aku ataupun kamu. Ketika rasa itu menguasai diri, seberapapun kuatmu menutup segala celah, tak akan mampu merubah menjadi sedia kala. Namun, ketika cinta itu menguat dan melemah atas kehadiran cintanya, maka akan lahirlah kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Jadi buat Masya Allah ya. Jadi banget, Masya Allah. puitis sekali. Jadi begitu saya membaca mau memberi kata pengantar itu malah malu saya, kalah tulisan saya itu. Jadi saya menjadi kebanting jadinya dengan tulisannya Mbak Elmina itu ya, karena saya tidak puitis tulisan-tulisan saya. Masya Allah, terima kasih Mbak Elmina. Iya, sama-sama. Dokter Rini, maka dipersilakan closing statement-nya. Ya, pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syah, Bu Ida, mentor-mentor di kelas BCA ya yang telah mendukung saya dalam keputusan, kemudian penerbit Sikon yang sudah membantu bekerja sama sehingga bisa terbit buku saya ini.
Kemudian saya berharap buku saya ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat diri, terutama ya Pak Cah, bahwa kuasa Allah itu ada. Ketika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kemudian bagi teman-teman gitu ya, yang merasa bisa nggak ya saya menulis gitu, saya tuh pengen nulis, pengen buat buku, insya Allah bisa. Kalau kita mau dan kita belajar, kalau kita mau dan belajar gitu. Yang penting punya keinginan dan mau belajar gitu. Dan terakhir, mudah-mudahan ini juga menjadi langkah awal bagi karya-karya saya selanjutnya. Seperti di buku itu, di halaman terakhir itu kan ada bagian yang saya tulis seperti ini saja. Rompi sedekah harian itu saya lipat, kemudian saya masukkan ke lemari, itu terbersih, memang terbersih di hati saya itu. Kira-kira kapan ya saya bisa pakai rompi ini lagi? Gitu. Iya. Dan ternyata 1 bulan kemudian terjadilah tsunami Banten ya Pak. Itu sama sekali di luar dugaan, sama sekali di luar dugaan. Sampai ada salah seorang di Facebook itu mengatakan, Bu Dokter, lain kali kalau misalnya melipat rompi lagi, jangan terbersit lagi lah pikiran seperti itu. Karena takut jadi bencana lagi gitu. Yang mudah-mudahan kisah saya di tsunami Banten ini bisa saya bukukan kembali. Karena semua tempat itu, ada yang bertanya ke saya seperti ini Pak Cah, apa bedanya tsunami Palu dan tsunami Banten? Saya bilang, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibandingkan. Semua punya kisah sendiri, semua punya luka sendiri. Kadang-kadang ada yang membandingkan, oh kalau di Palu kan lebih besar, lebih ini. Itu akan melukai hati korban tsunami Banten yang sudah kehilangan sanak saudara, kehilangan hartanya juga. Gitu. Jadi saya tidak bisa membedakan karena semua punya kisahnya. Iya. Terima kasih Pak Cah atas kesempatan yang diberikan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa 3 emak kita ini. Kita doakan mudah-mudahan karya mereka bertiga, yang pertama adalah Merawat Duka Menyengat Cinta, karya Mak Maifani Azhar ini. Yang kedua, The Wonderful Moment, Love, karya Mak Ilmina Monaliza. Yang ketiga, Pitulungan, 7 dasar konsep berpikir dalam bahtera rumah tangga, karya Mak Mifeda, menjadi amal jariah bagi penulisnya, menjadi kebaikan dunia maupun akhirat. Dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung. Terima kasih sahabat sekalian yang telah hadir dalam forum Zoom. Dan insya Allah sesi kita kali ini akan tayang di Wonderful TV channel YouTube pada jam 15 sore hari ini. Ditayangkan sehingga akan lebih banyak lagi yang melihat dan akan lebih banyak lagi yang menyaksikan kemanfaatan acara kita kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.